Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali di Teras Kita Podcast. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh sangat luar biasa, Masya Allah. Ia adalah Eno Soeharto. Eno ini adalah warga Blok Kepudang RT 04 ya. Betul, RT 04 Kepudang-Kepudang. Kepudang Tulen. Jadi Eno ini asli orang Kepudang, warga Kepudang. Orang tuanya asli Kepudangan ya? Ayah Emak berarti ya. Kalau ayah kan dari Palimanan. Oh, ibu dari Kepudang asli, bapak dari Palimanan. Iya. Oke. Nah, Eno ini adalah pemain bintang film salah satu TV nasional ya. Itu gimana tuh? Awal-awalnya langsung nih. Iya, langsung aja. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin subscribernya Iwan ya, Kepudang Teras. Kepudang Teras Kita. Iya, jangan lupa. Ini sedikit cerita, bukan untuk menggurui atau apa gitu. Aku sebenarnya ceritain ini tuh bukan karena saya udah mencapai pencapaian ini yang sebelum belum, bukan gitu. Mungkin kalaupun ada kata-kata dibilang gagal, ya nggak apa-apa gagal, karena kegagalan kan biasanya keberhasilan yang tertunda. Betul. Ini sekedar mau sharing untuk perjalanan saya waktu di Jakarta itu. Sebenarnya saya nekat waktu itu, udah nekat. Waktu itu udah kerja di toko sepatu, nggak perlu merek kan? Iya, tidak. Nah, waktu itu karena mungkin besarnya dorongan akhirnya saya memutusin resign dari kerjaan. Tanpa pesangon lah. Jadi gaji terakhir UMR Cirebon, tahu kan? Iya. Saya berangkat ke Jakarta. Itu waktu itu nggak ada satu kontak nomor telepon yang bisa saya hubungi. Itu tahun berapa dulu tuh? 2018. Tapi sebelumnya pernah dulu nyoba ke Jakarta balik lagi. Tapi yang lama ini 2018. Iya. Oke, terus 2019 berarti. Iya. Nah, nggak ada kontak yang bisa saya hubungin. Alhasil saya searching di Facebook orang-orang Cirebon, ternyata ada teman dan yang berteman lagi dengan teman saya. Iya. Nah, akhirnya saya nanya, "Bang, ini kenal sama ini?" "Oh iya, emang teman dekat," kata gitu. "Oh iya Bang, aku lagi di Jakarta. Aku butuh bantuan buat numpang doang gitu, buat numpang tidur. Waktunya di sana kan malam." Iya. Enggak dibales. Kita tukeran nomor udah enggak dibales, telepon enggak diangkat segala macem. Oke, akhirnya bahwa si abang ini nggak bisa ditumpangin gitu kan. Dan saya ubah lagi mindset saya bahwa nggak mau bergantung sama orang lain, nggak mau ketergantungan juga. Dari situ saya tidur di depan Alfa, minimarket, depan minimarket, terus depan di masjid. Di Jakarta itu kita kayak antara mencurigai dan dicurigai. Waktu itu kerasanya waktu saya tidur di masjid. Jadi antara dicurigai mungkin ada kan kotak amal. Dan sensitif ya. Iya, dan saya mencurigai orang yang bolak-balik di sekitar saya tidur, karena saya itu waktu itu bawa uang kan cash, nggak di ATM, benar-benar dibawa dalam satu tas. Jadi saya waktu itu kemana-mana bawa tas keril, kayak mau naik gunung kemana-mana itu paling bawa sepatu, kemeja, celana, apa segala macam. Dan maksudnya harus begitu kan, kita jadi nggak bisa tidur tiap malam loh. Selama 1 minggu itu saya nggak bisa tidur. Jadi kan dari tempat satu ke tempat lainnya. Berarti kalau misalkan mau bicara gembel ya. Ya beneran gembel. Tapi saya nikmatin aja prosesnya. Oh, tapi selama seminggu itu udah ada tujuan tidak? Udah. Jadi tiap hari itu saya setiap siang nelponin PH production house. Ada casting tidak atau seperti apa segala macam, itu tiap hari. Dan kalau misalkan ada, saya pulang perginya pakai KRL Jabodetabek. Ya, itu tiap hari juga. Jadi uang saya itu makin lama kan makin nipis waktu itu, dan kan nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, berarti casting pertama yang dilakukan banyak, termasuk ada satu artis juga ya disebutnya PH-nya aja, PH-nya Barometer Light. Saya datang jam 8, itu jam 4 sore nggak di casting, saya duduk. Tapi yang lain yang baru datang serombongan kan, ya langsung. Kamu dari mana? Dari Cirebon. Maksud saya dari manajemen mana? Ya nggak ngerti gitu. Ya nggak tahu, belum ada manajemen. Terus udah nanti seperti itu. Itu beneran terjadi gitu. Bener sehari itu saya di tempat itu dan nggak kemana-mana karena nunggu giliran saya. Lama-lama jam 5 tutup, udah castingnya nanti besok lagi. Terus besok kesana lagi? Enggak lah. Oh enggak? Iya enggak. Saya berarti itu dia bilang castingnya besok lagi tuh belum bahasa menolak gitu secara halus? Iya, mungkin seperti itu ya. Mungkin.
Dan itu saya besoknya nggak kesana lagi, walaupun dalam hati saya pasti punya pengharapan di tempat itu. Mungkin emang udah tutup dan harus besok lagi kembali tapi kayaknya sebelah hati lagi bilang kan banyak tempat yang baru yang belum lu kunjungin, jadi lu yang lain dulu, ya udah yang lain dulu. Tetap seperti itu. 2 minggu di sana uang udah itu mau habis gitu. Nelpon almarhum bapak. Soalnya waktu aku kesana itu almarhum ibu udah meninggal, udah almarhum. Dan sekarang masih ada beberapa. Saya nelpon ke rumah itu. Ya, ini nggak apa-apa durasinya lama. Nggak apa-apa. Kita sampai 1 atau 2 jam nggak masalah. Sabar. Dan ngomong ke bapak, ini gimana? Uang saya sudah habis dan saya belum dapat apa-apa. Bapak saya itu kan sebenarnya seorang seniman, teman-teman. Kalau belum tahu juga, bapak saya itu pemain sandiwara. Wayang orang kalian, kalau bahasa kita kan sandiwara ya. Itu pemain itu wayang orang, dan di masa mudanya itu benar-benar seni. Jadi saya 7 bersaudara, itu yang ngikut arahnya dia itu cuma saya sendiri. Iya, kakak saya dulu penari topeng tapi nggak sampai kelar, kakak pertama. Nah kalau saya benar-benar nggak ada yang ngajarin, otodidak, bapak juga cuma dengar-dengar sendiri. Pas udah ada hasilnya, wah kayaknya ini udah benar nih, maksudnya harus diarahin yang benar, jadi dikasih support. Berarti kok jiwa seninya dari bapak ya? Iya, dari bapak, walaupun bapak suaranya fals, nggak bisa nyanyi. Tapi karena beliau lebih fokusnya ke iya, kalau sandiwara gitu ya? Iya betul. Ibu saya juga bisa nyanyi, tapi dia nggak terlalu mentingin, maksudnya yang penting anaknya sekolah, anaknya kerja setelah itu. Jadi nggak terlalu mikir, walaupun dukung gitu, bukan berarti dia nggak dukung, dia dukung sekali. Cuman kalau bapak lebih detail, jadi saya kalau diskusi tentang musik, tentang seni itu ke bapak dari dulu, dari kecil. Nah, balik lagi karena bapak saya itu seniman, saya telepon dia waktu itu di Jakarta, telepon Pak, ini gimana, saya uangnya udah habis, sedangkan saya belum dapat apa-apa. Jawabannya gimana? Itu kayak bapak yang paling kejam deh. tapi bener, keras kepalanya dia itu membantu saya gitu. Jadi kamu di set dari Cirebon tanpa paksaan, tapi apa sih dorongan hati yang pengen nyoba di sana. Dan saya nggak pernah maksa kamu, tapi kalau misalkan kamu balik nggak bawa apa-apa, kayaknya ya lucu aja gitu. Kamu meninggalin banyak hal di sini, cabut ke sana. Iya. Tidak ada hasil ya. Akhirnya saya memasukkan kamu ke sekolah itu sebenarnya bukan tujuan utama dapat ranking atau pinter, membentuk pola pikir, dia bilang. Itu pun saya nggak yakin yang diberikan guru kamu udah benar atau belum. Nah sekarang saya pengen lihat kamu punya cara seperti apa. Jadi saya nggak boleh balik. Ya terserah, kalau misalkan mau saya ketawain gitu. Aduh mampus, iya kan gengsinya tinggi, dia nggak mau diketawain. Akhirnya oke deh, gue nggak balik. Udah lagi. Pokoknya ingat saya di situ di Kebayoran Lama kalau nggak salah, di depan minimarket itu ada yang jualan kebab Turki. Nah saya di situ, aduh lapar gila waktu tapi nggak berani. Jadi ada pengamen 2 tuh nyamperin, bukan nyamperin, dia istirahat beli minum terus nyanyi di situ. Ada kan nyanyi gitu, ikut nyanyi terus bisa nyanyi lo ya, kata gini. Pengamen aja yuk, dibilang gitu. Memang nggak ada. Waktu itu bener-bener mulai kerjanya. Iya, kayaknya bener-bener uang tuh cuma buat habis di ongkos, dan saya banyakin puasa. Puasanya bukan karena Tuhan, puasanya karena nggak ada duit. Pengennya sih puasa buat Tuhan. Nah, sudah seperti udah akhirnya singkat cerita saya ikut mereka ngamen. Akhirnya bawa Bekasi, dibawa dari Jakarta itu, mereka stay-nya di Bekasi, jadi nyampe Bekasi. Ngumpulin uang, ngamen seminggu nih, bener-bener ngamen aku di bis. Iya, ngamen di bis segala macam, ngumpulin uang, tapi teman gue dukung. Tujuan kamu kesini kan, saya bilang, soalnya saya pernah cerita, tujuan saya jadi cita-cita impian saya begini. Jadi diingetin pas sudah seminggu, kamu udah kumpul, tujuan kamu apa, balik sana ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta, casting, nggak ada yang dapat, balik lagi ke Bekasi, ngamen lagi, nyari duit lagi, balik lagi, seperti itu terus. Nah akhirnya ada satu PH namanya Genta Buana Paramita. Genta Buana itu produknya seperti Angling Dharma, apa Misteri Gunung Merapi, film laga gitu ya. Kolosal. Kolosal, beda ya? Beda. Laga Kolosal ya sebenarnya, kalau laga kan action ya, sama aja sebenarnya. Cuma kalau Kolosal kan tentang cerita rakyat, apa pribumi. Nah, ada seperti waktu itu judulnya Nyi Roro Kidul tahun 2019 waktu itu. Bayangin berapa bulan saya berjuang di sana, kelaparan. Nggak ngurus badan. Nah udah seperti itu, tapi mau dia jadi figuran aja.
beneran karena saya di Cirebon itu taunya cuma nyanyi, MC, ngeband gitu. Jadi nggak ngerti figuran itu apa. Figuran apa? Ya udah diterima aja. Kesannya kita udah bangga banget nih udah terima. Tapi waktu itu belum berani posting gitu, nggak sama sekali saya nggak mau posting. Iya. Nah, udah kayak gitu akhirnya oke deh. Ternyata syutingnya di Bogor, di Sodong, Bojong. Nah itu jauh banget tengah-tengah hutan. Jadi memang Genta Buana ini punya satu lahan yang khusus, apa sih? Iya, yang luasnya itu 4 hektar dan mereka bangun istana, gua-guaan, apa segala macam yang benar-benar menyerupai itu zaman dulu seperti itu. Nah di situ nggak ada rumah, cuma ada rumah kostum, warung buat para artis kalau trik gitu. Akhirnya saya nyampe di sana, saya nanya, saya ini diterima casting, kostumnya yang mana? Lu sebagai apa? Langsung gitu. Lu sebagai apa? Ya nggak tahu. Wah, itulah pokoknya disepelehin banget kita sama kru sama apa segala macam. Nggak apa-apa. Aku nggak pernah berpengaruh buat teman-teman juga, jangan pernah terpengaruh sama orang di samping kita yang nyombongin diri atau yang ke kitanya gimana, itu jangan. Tapi itu berat sih kalau hidup di Jakarta ya, maksudnya. Iya. Ya, pasti kita Pernah harus kan? disepelein juga. Pernah kan? Soalnya gue juga sempat ngikutin cerita dia. Nah, setelah itu banyak disepelein orang apa segala macam, bodo amat. Saya syuting di situ dari jam 10 pagi standby sampai jam 2 pagi, jam 2 malam. Dan itu cuma diambil kakinya doang kalau kita loncat, diambil punggungnya doang kalau kita lari, dibanting sana sini, nggak boleh pakai sendal di atas duri-duri. Apa ada tanaman putri malu kan ada durinya kan? Nah kita nggak boleh pakai sendal, bayangin. Coba artis yang dibayar jutaan berani nggak? Ya kan gitu makanya ada perjuangan lah, pokoknya perjuangan. Nah di satu ketika itu mungkin Dewi Fortuna tuh lagi berpihak sama saya. Jadi malam jam 2 hujan, si talent ini udah 5 kali tag, gagal. Saya lagi ngerokok ngadep ke sana juga, terus gitu dipanggilin dong sama sutradaranya, Astrada ya, asisten sutradara itu berdiri. Tinggi nih, yang ini mau nggak bos, ke sutradaranya kan. Terus boleh, lu bisa nggak dialek nih gini. Oke. Oh Bismillah ya Allah. Ya memang lagi beruntung, akhirnya waktu itu 1 kali take, one take selesai. Terus akhirnya bilang, kamu anak manajemen mana? Kan nggak punya. Waktu itu pulang aja nggak pulang, tidur di warung-warung itu kan, itu beneran di tengah bukit, jadi kedinginan banget. Setiap malam saya seperti itu, tapi untungnya nggak sakit. Kalau sakit berat deh. Nah tuh dari manajemen mana apa segala macam, di belakang sudah ada yang nunggu. Oh ini manajemen saya, padahal saya nggak kenal. Lu kemarin ngomong mana gitu. Oh ya udah, akhirnya ikut mereka. Terus setelah syuting itu ikut saya aja, nanti ada tempat begini kantor manajemennya. Ternyata saya satu manajemen sama yang jadi Prabu siapa sih di bang? Sekarang siapa itu Tian Santang? Yang di Santang ya, masih dia. Nah, pokoknya di situ saya manajemen sama dia kan kamarnya khusus gitu. Waduh, gue kayak game. Bukan. Sorry, udah gak kayak game, soalnya di dalam rumah, tapi yang kayak bui kan. Jadi tuh dia ngemper gitu, semuanya figuran. Nah, setelah itu dapat suruh manajemen saya ditelepon nanyain Neno Soeharto buat peran abdi dalamnya Nyi Kidul, dapat peran bla 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 bla, dan itu semuanya untuk hitungan, saya kan berjuang berbulan-bulan. Itu untuk hitungan 2 hari saya berubah drastis. Langsung nyampe, mana? Ini kebetulannya di makeup gitu. Wah, kalau boleh ngomong kasar tuh. Cuman enggak boleh seperti itu. Itu namanya ya perjuangan aja, anggaplah itu ya. Singkat cerita dikasih peran jadi abdi dalam, dan dari situ saya ngumpulin uang. Dan setelah udah banyak tahu tentang dunia perfilman, filmnya juga udah di-cut, maksud filmnya udah selesai, udah tamat. Saya ternyata tahu bahwa saya ini dikontrak sama channelnya juga, jadi saya nggak bisa main di tempat lain. Waktu itu saya kebetulan main di Aktif, kalau nggak salah ya, Aktif gitu kan saya apa. Itu videonya di-cut dan saya nggak diterima lagi. Dan saya didenda berapa juta lupa. Oh gitu, ada kayak gitu ya? Nah, setahu saya kan saya kontraknya sama manajemen aja, nggak sama TV-nya gitu, nggak sama channel. Nah, tapi ternyata boleh di film mana, tapi yang filmnya itu dijualnya di TVI tersebut gitu. Mau lo kerja sama siapa, mau lo bikin sama siapa, yang jelas lo nggak bisa keluar dari TV tersebut. Iya, seperti itu. Jadi mau iklan mau apa, selama masih kontrak sama manajemen ini, gue masih terikat sama TV. Dan saya nggak ngerti sama sekali waktu itu, beneran buta banget. Dan maksudnya tidak ada yang memberikan informasi? Enggak sama sekali, jadi cuma begonya saya cuma dikasih kertas, nah nanti tinggal di sini bilang iya oke.
Iya diantar jemput terus segala macam. Jadi sempat ngerasain kayak gitu. Udah. Terus setelah ya perjalanan saya ya. Semua kan proses ya. Ada dari yang kita berjuang sempat ada di atas dan mungkin ada balik lagi ya. Kan roda itu berputar ya. Nah, kan itu yang tadi ini Roro Kidul 1 ya. Ada syuting selain itu di waktu di Jakarta. Iya. Belum, enggak. Berarti yang itu film pertama. Cuman ada lagi tapi proyeknya di sini, nanti kerjanya di sini. Dan orang-orang dari Jakarta juga. Iya, yang kemarin kayaknya itu film layar lebar tapi dia nggak tahu tayang di Opetflix kalau nggak salah. Tapi karena pandemi kan jadi diundur. Kalau di situ nanti ngangkat kesintrenan Cirebon, orang si filmnya. Berarti apa? Jadi pas saya udah nyampe sini, tim dari Jakarta tuh hubungin, kamu masih tinggal di Cirebon nggak? Apa segala macam, mau ada project, barangkali mau datang casting aja, diterima enggaknya urusan nanti gitu. Saya nggak bisa bantu apa-apa, cuma ngasih info. Akhirnya saya casting dari itu diterima. Dan itu syutingnya di Cirebon. Syutingnya di 3 kabupaten ini semua. Di wilayah 3 Cirebon. Makanya doain aja mudah-mudahan terrealisasikan. Oke. Nah, perjalanan awal Eno di dunia seni itu dulu awalnya seperti apa? Kan saya dengar Eno juga nyanyi juga, MC juga. Iya. Itu perjalanan awal seperti apa? Yang khusus di Cirebon ya berarti ya sebelum berangkat ke Jakarta. Iya. Jadi kita kan bisa dikatakan kita keluarga yang di bawah garis kemiskinan, mungkin kekurangan. Jadi kalau buat masak-masak itu pakai kayu bakar. Iya. Dan saya tuh kan anak paling bontot tapi ngurus ponakan-ponakan yang udah baru-baru 5 tahun kan, jadi 5 tahun gitu, ada yang 3 tahun ngurus ponakan. Saya masak air, ingat itu kan pakai aja tuh. Nah kita lama itu pengen nyanyi kapan gue nyanyi tapi diiringi musik langsung dan ditonton banyak orang tiap hari beneran. Dan iya tuh Allah, saya tuh pengen begini, pengen begini. Tapi sering kali cerita sama bapak, maksudnya sering kan gue kalau di rumah tuh wah excited gitu nyanyi padahal nggak bener ya. Saya tuh pengen begini ya belajar, jangan cuma pengennya aja belajar. Jadi tadi itu kalau punya mimpi tuh jangan balik tidur lagi tapi keluar kerja keras gitu ya. Pokoknya gitu-gitulah. Jadi dari masak air ya biar matang. Ya, itu dari situ gue mimpi itu. Ya sedikit. Nah, awalnya berarti nyanyi di mana? Pertama kali nyanyi. Ya di sekolah mungkin ya. Pertama kali bener-bener first time nyanyi dilihat orang gitu. Di sekolah lah. Di sekolah SD. Iya. Nah, kalau misalkan perpisahan berarti ya? Oh, pas perpisahan bukan? Oh enggak, di depan kelas. Depan kelas. Deket ya? First time, oke. Nah, keduanya di depan orang banyak itu di daerah Tangani sini. Panggung besar dan di situ ada yang memberi saya bunga sih. Gitu seperti itu. Iya pernah pertama. Dan lanjut aja deh. Ini kejadian yang lucu aja. Kenapa? Sebelum naik diteriakin kampungan gitu, langsung down. Karena itu tapi beda tempat bukan di sini. Jadi kita jadi bintang tamu ceritanya. Posponya kan bintang tamu nih. Apa sih bandnya namanya Legenda gitu ya. Sama Santon juga. Pas kita mau naik kampungan. Waduh, gimana? Cuman kan kita udah diundang, kita udah dijanji. Maksudnya harus tampil ya, tetap naik. Tapi setelah kita naik, itu yang tadi teriakin kampungan di belakang itu dia muter masuk lapangan dan joget. Dan saking dendamnya saya sama mereka, saya dari panggung turun ke bawah joget bareng. Tanya Mas Anton. Nanti Mas Anton ditunggu di sini. Nah, itu berarti Legenda Band itu awal nyanyi ya sama mereka. Oke, berarti dengan Anton dan orang-orang itu orang Kudang semua kan isinya. Dulu ada orang Kedawung, ada sering bongkar pasang itu apa? Pesonil. Nah, tapi itu aja sih. Berarti capaian di Legenda Band itu pernah menang Mas Anton sama saya perform menang karya cipta lagu. Dan lagunya itu dipakai di perpustakaan 400. Yang di Kota Cirebon ya. Oke. Nah, berarti sekarang masih berjalan? Pencapaian kalau ini pencapaian Mas Anton mungkin atau pencapaian saya ada pencapaian Mas Anton itu di lagu Aziza yang sempat saya. Sempat saya dengar. Punya lagu ini, gue pernah sendiri gitu. Punya lagu ini dari mana? Ini dari teman ke teman. Tapi mereka kan nggak tahu kalau itu saya nyanyi gitu. Lagu Aziza itu. Jadi ada yang teman bilang, iya kalau dengerin lagu ini tuh ingat masa sekolah. Nah katanya gitu. Terus
oh temennya dari mana temennya? Padahal maksudnya nggak tahu, tapi dia sendiri nggak tahu saya yang nyanyi. Berarti Anton sukses gitu akhirnya saya juga skillnya nyampe ke untuk mereka. menyampaikan ya, Iya. harus menyampaikan. Nah, pasang surut band tersebut gimana tuh? Legenda band itu. Ya apa sih? Ya, namanya 5 pemikiran satu nama, tapi 5 otak, 5 pikiran, 5 keegoisan lah ya. Kalau misalnya salah satunya nggak ada yang ya wes ya monggo, ya gitu kenceng-kencengan. Cuman ada yang semangat, ada yang down, ada yang begini. Iya. Biasa lah. Itu kan Pada perjuangan akhirnya ya. saya mutusin buat sendiri aja. Oke. Nah, kalau MC, tadi MC belum di itu. Awal-awal MC. Awal-awal MC itu karena saya kan di popnya juga di pop yang berisik, yang pop yang rock lah, lagu-lagunya gitu. Anton seperti itu mau menyeting saya sebagai vokalis yang dia mau, dan saya berhasil karena mungkin nggak terlalu beda sama dianya, cara pandangnya sama, visi misi dalam musiknya juga sama. Paling kalau misalkan dalam bikin lagu aja kita cekcok, tapi kalau untuk dia mau menyeting saya sebagai vokalisnya dia itu sampai ke saya dan saya bisa mengaplikasikan, lu mau vokalis yang seperti ini ya ini gitu. Jadi bukan lupain jati diri atau enggak menjadi diri sendiri, gue jadi diri sendiri tapi dipoles lagi sama Anton. Berarti Anton berpengaruh ya? Wah banget. Bermasuk. Saya kan orangnya dari kecil minder, Iya. minderan, orangnya nggak pernah punya percaya diri karena mungkin itu tadi background keluarga atau segala macamnya, jadi saya minder. Tapi mereka bentuk sering sedikit. Dan saya pernah rekaman lagu pertama beredar di kampung ini loh. Ini kok nyanyinya famous. Iya itu. Dan saya marah. Harusnya kan nggak boleh ya. Iya. Ya hak mereka mau ngomong apa. Sekarang mau udah paham. Jadi dulu yang pernah saya marahin, sorry. Nah, kan berarti Anton ini tadi udah dibilang berpengaruh nih. Sekarang masih komunikasi sama Anton? Masih bang. Masih ya. Terus perjuangan sama Anton yang lain yang mungkin belum diceritakan? Dulu paling latihan pakai sepeda boncengan, satu sepeda 2 orang, satu sepeda 2 orang. Pernah belum ada motor ya zaman? Belum. Tahun berapa itu berarti? 2007. 2007. Yang pinter matematika tahu umur gue. Tua banget. Ya 2007 sekarang 28 umurnya. Ya, lama banget. Oke. Nah, saya juga sebelum ini kan stalking juga nih media sosialnya Inu nih. Selama casting itu saya lihat-lihat sering foto bareng dengan solis nih. Kira-kira ada kedekatan apa dengan solis salah satu penyanyi? Sulis Cinta Rasul. Sulis Cinta Rasul itu juga berpengaruh, tapi dalam hal, jadi dari kecil kan pasti nggak tahu ya Sulis. Iya, saya juga. Iya, jadi masa kecilnya kita tuh ditemenin sama dia Iya. ya. Dari tiap sore atau Iya, kita mau kondangan sama hajatan. Ada Pasti suara- ya, ada suaranya Sulis. selawatan Sulis. Dari kecil tuh udah ngefan banget dan sempet Lis kalau dengar gue pernah nyasar nonton konser lo. Jadi pernah konser di Cirebon, karena gue masih kecil nggak tahu tempatnya, gue jalan kaki dari rumah. Dari rumah jalan Di mana kaki. itu? Kan di alun-alun Jaksan. Alun-alun. Tapi karena ya kampungnya gue tinggal di pedalaman jadi nggak tahu. Beneran nggak tahu. Dan itu jalan kaki. Jalan kaki. Masya Allah. Habis mau nonton Sulis, nggak mau gitu. Kalau nonton yang gini-gini oke, katanya waduh. Dia sendirian. Tapi nggak jadi, sampai nggak jadi balik lagi. Oh, nggak jadi. Nangis deh, waduh, gue kesel. Nah, ceritanya Kata-kata sama beliau, jadi mimpi pengen jadi backing vokalnya atau pengen jadi duet tapi segala macam. Itu tadi jangan meremehkan mimpi, tapi juga kalau mimpi harus kerja keras buat mewujudinnya. Iya. Saya seperti ketemu sama Sulis ini kan sebagai salah satu impian saya dulu gitu kan dari kecil. Di tahun 2010 dia konser ke sini lagi, dari tahun 2004. Jadi dulu 2004 dia konser yang saya nyasar nggak ketemu. Itu 2010, 6 tahun kemudian dia konser di sini dan saya datang waktu itu. Dan saya belum jadi fans clubnya atau dekat sama dia sama sekali belum. Cuman pas setiap lagunya dia mungkin dia perhatiin saya nyanyi gitu. iya. Apal, mungkin paling apal semua sholawatannya dia. Akhirnya dia ditunjuk naik ke atas. Oh, waktu 2010 itu? Iya, dikasih ada door prize gitu, tunjuk ke atas, terus saya suruh nyanyiin satu bait lagunya dia, terus udah dia udah kasih hadiahnya mau jatuh, dia bilang jangan grogi, jangan grogi lah, orang dari dulu gue ngefan sama lu gitu kan. Ya udah dari situ udah ketemu lagi 2014. Kalau 2014 itu kita apa sih, time aja, dia sama suaminya dan aku sendiri sama teman-teman yang lain, tapi dia konsep ngobrolnya sama aku. Ketemu di Atakwa juga, ngobrol panjang lebar karena waktu itu saya udah mulai jadi nyiar radio dulu kan, sempat nyiar radio juga. Jadi dia apa sih, oh Eno nih udah di jalan yang sama nih di seni juga, jadi dia ngasih influence banyak banget. Nah, berarti 2019 itu 2014 16 dulu dia konser di Tegal, aku Oh, jadi 16. kalau jadi aku sana nih ke Tegal. 2016 ke Tegal, 2018 ke sana rekaman di lagu Yalal Waton. Waktu itu mau persembahan buat NU dan saya diminta untuk Jadi vokal.
Jadi yang foto itu 2018. 18-19 soalnya masih ketemu masih ketemu. Nanti sekarang masih sering komunikasi dengan Iya. Solis. Dan berarti selain Solis nih kedekatan dengan artis-artis top yang lain Enggak, batas di sosial media maksudnya nggak masalah. Maksudnya kalau ini kan dekat misalnya, Iya, kalau kalau- yang lain mah di sosial DM-an. Ada Bang Morris ya, kalau nanti lihat ada Bang Morris itu apa mantan vokalisnya ST12 yang di sana juga pernah bikin saya lagu nyanyi bareng di sana. ST12. Oh, kita tahunya ST12 Charlie doang ya. Setelah Charlie. Oh, Satu setelah album Charlie. ya sama dia, sama beliau satu Oh, album. berarti baru Bang Dide hijau jauh. Saya nggak tahu ya. Iya. Bukan, Bang loh. Dide masih. Dan nanti di searching. Oh, enggak kalau sekarang tuh ST12 tuh jadi setiap band. Iya, setiap band. Iya, setiap band. Nah dulu itu sebelum pas sama Charlie udah selesai, dia sama Bang Morris ini. Tapi satu album. Dan nggak sananya udah beda lagi. Oke. Nah, selain seni juga saya lihat-lihat ini Eno ini jago memasak ya. Oh. Saya lihat di media sosialnya. Iya, Itu, kalau jago nggak, soalnya cuma bisa masak seafood. Yang lain nggak. menurut saya malah kalau seafood kayaknya jarang yang bisa. Oh iya. Wah, Kayak- hebat. Itu gimana tuh ceritanya bisa? Otodidak. 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 Jadi saya dulu nggak bisa bedain mana merica, mana apa sih namanya ketumbar. Iya. Apa-apa. Apalagi saya gitu. Wah, dilebok aja semua terus di apa namanya, udah jadilah gitu. Tapi enak dibilang orang-orang bilang gitu. Tapi itu sampai di post dan ditawarkan di Banyak. media sosial berarti banyak peminat. Banyak, yang dulu banyak waktu itu. Wah, banyak waktu itu. Soalnya apa harganya juga masih terjangkau soalnya. Kepiting apalagi ya. Mahal. Nah, selama pandemi nih, menurut Eno itu berdampak nggak sih ke dunia pelaku seni? Sangat. Ini aja hari ini udah 4 kali job yang dibatalin sama orang. Hanya hari ini ya? Job. Iya, hari ini. No tanggal sekian batal, no tanggal sekian batal. Oke. Kalau hari ini berarti yang sangat terdampak ke PPKM ini ya? Nah, Kalau- saya cuma sisa punya jadwal 3 jadwal. Mudah-mudahan sih jadi 3 jadwal lagi nanti di akhir bulan sampai di awal Agustus. Kalau misalkan itu nggak jadi lagi ya wis puasa aja kita. Mesti Cirebon puasa. Ya, kalau tapi di awal pandemi, pandangan Eno di awal pandemi itu seperti apa tuh? Untuk kasus apanya? Coronanya kasus atau ke corona pekerjaan? dan di pekerjaan juga Sebenarnya ini juga mau cerita sih, sebenarnya aku sempat kena. terdampak. Wah, Terpapar. bener. Oh. Saya sempat pernah itu Maret 2019 waktu Covid baru datang. Saya ada kerjaan di Bandung. 2020 nggak sih? Oh iya, 2020 ya? 2020 Iya. saya sempat ada kerjaan di Bandung, udah nyampe sana. Kita sempat berhenti di Lembang makan apa segala macam, nyampe Bandung, nyampe apartemen itu aku pegang, dan di situ udah darurat tapi saya nggak tahu pegang liftnya pakai jalan sendiri. Oh, iya. Nyampe situ percaya nggak percaya, dari lantai bawah sampai ke lantai 17 itu langsung panas semua. Yang tadinya baik-baik aja semua kayak nggak punya tulang, dan bener nggak punya tulang, kayak panas tinggi banget, dan saya sempat mual-mual, muntah, mencret apa segala macam. Dan pas besoknya udah mendingan, ternyata pas di depan lift itu udah disediain tusuk gigi buat mencetnya, mampus ini lagi bener-bener lagi zona merah waktu itu. Iya. Tapi sempat swab juga atau tes Iya. dan hasilnya positif. Dulu makanya saya ngilang dari peradaban. Cuma masih udah sembuh. Tapi hanya isolasi mandiri atau Isolasi mandiri karena aku kalau dulu sebenarnya nggak kepikiran, kalau sekarang udah kepikiran kok isolasi di rumah sakit itu banyak yang gagal. Aku nggak ngerti, makanya aku nggak pernah mau. Tapi sebenarnya gue kan nanti 2 kali. Kenapa tuh kan? 2 kali. Tapi alhamdulillah karena apa sih namanya ngikutin penanganannya, jadi nggak panik gitu loh, begini. Dan itu semua obat dokter yang saya minum itu nggak ada ngaruh pas udah nurunin suhu dan nggak menggigil, tapi setelah reaksinya hilang saya menggigil. Maksudnya obat ya, bukan karena dokternya, obatnya gitu. Akhirnya jadi pakai herbal itu, air kelapa, madu, jeruk nipis itu selama 14 hari. Nah, kan tadi itu yang sudah terpapar ya, tapi maksud Untuk di pekerjaan pekerjaan. ya ini banget lah, kan banyak yang dibatalin. Contohnya tadi proyek besar mungkin proyek besar pertama saya gitu di industri hiburan film itu, karena di situ banyak scene-nya saya gitu. Tapi
belum bisa terrealisasikan. Kalau di ini kan sinetron ya, ibarat si apa namanya, Nirul Kidul itu sinetron kolosal yang tripping tiap hari. Kalau ini saya ada proyek layar lebar, alhamdulillah, tapi lagi keadaannya begini ya. Berarti belum yang itu Belum, tapi udah reading, udah kasihan sama orang-orang yang dari Jakartanya pas mau kesini nggak bisa ke segala macam. Jadi kita udah reading, udah Zoom ya, meeting Zoom itu. Di situ nanti ada di antaranya itu ada Krisna Mukti juga yang jadi lawan main saya. Berarti itu ada target nggak untuk layar lebar itu? Enggak, masih belum ditentukan waktunya. Menunggu pandemi. Iya, tapi ini bukan gembar-gembar ya teman-teman, maksudnya karena memang udah deal udah di-readingin, saya juga udah deal dimainin. Tapi untuk urusan kapan realisasinya belum bisa jadi. Iya, nunggu waktu dan keadaan lebih baik ya. Nah, menurut Eda nih, apa sih hikmah yang bisa diambil untuk pelaku seni di pandemi ini? Jangan boros. Jangan boros ya. Dulu gini kan, setiap manggung kan dapat misalkan ya. Nah, kita kesannya kalau mau manggung tuh sombong gitu, lihat sayur asam nggak mau, pengen daging. Jadi tiap balik manggung beli apa aja, apalagi ada anak kan segala macam gitu, tapi nggak sempetin nabung karena besok pasti manggung lagi dapat lagi. Nah sekarang wah benar-benar dulu harusnya berhemat, ya itu mungkin pembelajarannya, kita nggak boleh beli sesuatu yang nggak terlalu penting. Nah, pengisi atau pengganti kegiatan selama pandemi ketika nggak ada job itu apa ya? Ya ngapain aja, apa yang bisa saya usahakan, kayak misalnya ini jualan apa aja. Iya. Pokoknya hidup jangan gengsi, yang penting ada. Enggak satu dua orang yang bilang itu kan enaknya. Ya kenapa terus kalau nggak ada duit tuh mau ngasih makan kan enggak gitu. Ya udah mendingan jualan aja. Iya, setuju sih. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kayaknya. Pesan untuk sahabat teras kita nih. Teras kita ini nama YouTube-nya apa sih? YouTube-nya Kepudang Teras Kita Official. Oh ya. Kepudang Teras Kita Official. Jangan lupa pokoknya harus di-subscribe, di-komen, di-like dan di-share sebanyak-banyaknya, dan pesannya buat anak-anak Kepudang dan buat generasi-generasi yang akan datang yang mungkin sekarang masih usia 8 tahun, 10 tahun atau udah remaja, harus punya mimpi. Hidup tuh hambar kalau nggak punya mimpi. Hidup tuh kayak nggak punya tujuan. Apapun impiannya, apapun profesinya atau di bidang manapun, yang penting kita komit dan konsekuen sama itu. Dan komitmen sama itu, kerja keras aja. Semuanya pasti ada hasilnya. Saya anak Kepudang, bener-bener saya anak Kepudang, anaknya tukang beca, anaknya ibu buruh biasa, punya impian sangat tinggi. Tapi saya berani buat ngejar itu. Walaupun bukan berarti maksud lu kan juga belum dapat apa-apa ya, tapi saya punya pengalaman banyak di luar. Jangan cuma oke di daerah sendiri, aku gengsi orangnya, kan oke di luar. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Enda Sohaka yang telah menyempatkan waktunya. Iya, makasih udah undang. Iya. Walaupun diminta. Ya, sudah menyempatkan waktu untuk bisa bergabung di Teras Kita Podcast. Kesimpulan hari ini, kita semua wajib mempunyai mimpi dan harus memperjuangkan mimpi. Betul. Oke. Terima kasih untuk hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, kami ucapkan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share, dan ikuti video-video selanjutnya dengan klik subscribe dan klik lonceng. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.